وسع في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال ويحسن في عفو يا قائما بلا زوال ويا مبدئا بلا مثال فلك الحمد والمنة والشرف على كل حال. Alhamdulillah, tadi baru saja kita kongko malam Ramadan dengan suasana yang berbeda dari kongko-kongko sebelumnya. Biasa kalau malam Ramadan para santri sudah pada pulang itu selesai khataman ngaji, kita membuka obrolan dengan masyarakat. Ya, karena suasana musim corona, jadi kita hanya beberapa orang saja, nggak seperti Ramadan sebelumnya, bangsa 4-5 orang begitu. Dalam obrolan ini seperti sebuah suasana yang merindukan, benar-benar merindukan tokoh fenomenal Bapak bangsa, pejuang demokrasi, pejuang kemanusiaan, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Sekilas obrolan itu obrolan orang awam, diambil dari cerita-cerita di tengah masyarakat awam yang diobrolkan dalam kongko tersebut, yang bisa disimpulkan bahwa di antara karomah Kiai Haji Abdurrahman Wahid menurut orang awam, atau dengan kata lain, banyak karomah Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang bisa dipahami orang awam. Di antaranya beberapa kejadian-kejadian yang tercatat pada saat beliau masih hidup. Bagaimana orang menghina Gus Dur buta, akhirnya dia matanya kesakitan. Fenomena yang terjadi tidak hanya di beberapa daerah, yang masih nyata sampai sekarang dan orangnya juga masih hidup. Bagaimana nasib orang-orang yang dulu menelingkung Gus Dur, yang tidak bisa kita sebutkan namanya satu persatu karena menjadi tidak baik kalau kita sebutkan. Tetapi dalam obrolan itu, informasi yang dihimpun dari orang awam itu, ternyata masyarakat awam itu titen. Oh, tokoh ini yang terkenal sebagai misalnya Bapak Reformasi, pada saat reformasi yang begitu herois, cukup berprestasi untuk ikut mengambil bagian mengawal reformasi, dalam tanda kutip menumbangkan rezim Orde Baru. Dengan keangkuhan tokoh ini merasa menjadi bagian daripada tokoh gerakan reformasi dan punya banyak teman,
di ring elit pergerakan di Indonesia ini. Bagaimana sikap dia dalam upaya menurunkan Gus Dur dari kursi presiden yang sebenarnya tidak mampu, tetapi karena Gus Dur memang ingin memberi pembelajaran kepada masyarakat luas bahwa kekuasaan itu tidak perlu dipertahankan karena ada yang lebih berarti dari sistem kekuasaan itu, yaitu kemanusiaan, menjaga bagaimana untuk tidak melahirkan korban kemanusiaan di tengah masyarakat, di tengah para pendukung Gus Dur. Akhirnya Gus Dur turun, meski dalam tanda kutip bagi tokoh reformasi ini merasa berhasil bisa menurunkan Gus Dur, tetapi dalam kenyataannya sebagaimana yang ditegaskan Gus Dur nanti akan menjadi orang yang liar di dalam politik dan dalam tanda kutip seperti orang yang kehilangan identitas ketokohannya. Nyatanya sekarang ini orang tersebut betul-betul sudah tidak berharga. Jangankan di partai orang lain, di partainya sendiri sudah tidak berharga. Apalagi dalam konteks kebangsaan. Banyak cibiran yang muncul di tengah masyarakat dalam sebutan yang agak sedikit understatement, merendahkan, sebagai sosok sengkuni misalnya. Dan ada banyak lagi, bahkan beberapa orang berjubah dengan background di wilayah kuasa agamanya dalam tanda kutip sangat kuat, dengan berbagai identitas jubah, surban, dan kenasapan, tetapi karena tidak berakhlakul karimah, merendahkan sosok Gus Dur yang tetap konsisten dengan akhlakul karimahnya dan menjaga nilai-nilai kemanusiaan, memperjuangkan keadilan. Akhirnya orang yang memusuhi Gus Dur dengan background kuasa agama ini sekarang ini juga tak ubahnya seperti preman berjubah dalam tanda kutip, yang bahkan pernah mubahalah melakukan sumpah serapah terhadap sosok Gus Dur, tetapi berbalik arah sekian derajat. Posisi kemuliaan yang digadang-gadang banyak pengikutnya, tetapi dalam suasana hidupnya tidak tenang. Tidak tenang. Ini juga menggambarkan bahwa betapa akhlak Nabi itu penting. Ini terlepas dari mereka telah kualat dalam tanda kutip dengan Habib Jawa, sosok Kiai Haji Abdul Rahman Wahid ini. Tetapi memang Kiai Haji Abdul Rahman Wahid di antara karomahnya adalah bertahan dengan akhlakul karimahnya. Akhlakul karimah dengan bagaimana target hubungan suci dengan Allah sebagai seorang hamba. Akhlakul karimah dalam konteks menjaga nilai-nilai kemanusiaan tanpa batas dan sekat agama yang dipercaya saja, tetapi juga akhlakul karimah kemanusiaan ini untuk semuanya, karena memang nyatanya Allah selama dalam ruang kehidupan kemanusiaan ini masih memberikan ruang kasih sayang kepada seluruh umat manusia tanpa kecuali, dan ini bagian daripada
keberlanjutan ini ajaran warasatul anbiya, ajaran para nabi yang dipertahankan oleh para pewarisnya, di antaranya yang dipertahankan oleh Syekh Abdurrahman Wahid atau Kiai Abdurrahman Wahid. Ini yang bisa dipahami orang awam, dan banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan di sini. Ini hanya ringkasan dari kongko-kongko dengan teman-teman. Tapi ada yang sedikit ilmiah, yang hanya kaum akademik yang bisa memahami di antara karomah Gus Dur, yaitu kemampuan Gus Dur membahasakan secara akademik proses perjuangan Wali Songo di tengah masyarakat. Pilihan Wali Songo yang begitu cerdas di dalam membawa agama ini, mempertahankan agama Islam untuk bisa diterima di tengah masyarakat dengan keberagamannya dan kompleksitas kepercayaan, paham, tradisi, ritual dan lain sebagainya. Ini merupakan kecerdasan Wali Songo. Bahkan putra-putri Wali Songo sendiri, yang sampai sekarang banyak orang memperdebatkan bahwa zuriyah Nabi harus nikah dengan sesama zuriyah Nabi untuk menjaga kenasaban. Tapi nyatanya oleh Wali Songo melakukan satu ijtihad besar di antara zuriyah mereka bisa dijodohkan dengan masyarakat pribumi, dengan warga kerajaan, atau masyarakat yang memiliki kompetensi yang bisa menggerakkan Islam dan nilai-nilai nubuwah yang diwariskan oleh Nabi Mustafa Muhammad SAW. Nah, perspektif cerdas, gerakan cerdas Wali Songo seperti ini banyak orang yang belum tahu pola dan model seperti apakah yang dilakukan oleh Wali Songo ini, dan oleh Gus Dur mampu menangkap fenomena gerakan Wali Songo ini dengan memunculkan satu istilah dari Gus Dur dalam konteks pembacaan beliau kepada gerakan Wali Songo di Nusantara ini, yaitu dengan memunculkan istilah peribumisasi Islam. Kecerdasan, kemampuan Gus Dur menangkap fenomena bentuk kecerdasan gerakan nubuah Wali Songo di Nusantara ini juga bagian daripada karomah Gus Dur, sehingga beliau mampu memunculkan istilah peribumisasi Islam dari gerakan Wali Songo ini dan gerakan kewalian, termasuk yang telah dilakukan oleh Kiai Abdurrahman Wahid yang terinspirasi dari gerakan yang selalu dikatakan Gus Dur dalam beberapa kesempatan, terinspirasi dari gerakan Syekh Ahmad Al-Mutamakin Kajen, yang di beberapa kesempatan Gus Dur mengaku Syekh Ahmad Al-Mutamakin inilah sebagai sosok inspirator, guru yang secara spiritual bisa mengajari langsung kepada Gus Dur bagaimana bersikap di tengah relasi kuasa pemerintahan ini, sehingga pilihannya sama. Jika Kiai Mutamakin punya konsep membangun institusi di tengah institusi, Gus Dur juga membangun satu sistem gerakan keberagamaan yang kuat dengan institusi keberagamaan yang betul-betul toleran, terbuka, dan membumi, sebagaimana sanad gerakan peribumisasi Islam yang dilakukan oleh Wali Songo. Ini betul-betul berlanjut dalam gerakan Gus Dur, dan beliau, Gus Dur maksud saya, dengan jejak Kiai Mutamakin itu dalam konteks di tengah
penguasa, Gus Dur juga tidak memberontak, sekaligus tidak menjadi tangan panjang penguasa. Tidak memberontak penguasa, tidak menolak sistem kekuasaan pemerintahan, tapi juga tidak menjadi tangan panjang penguasa. Sosok Gus Dur mampu membangun eksistensi keberagamaan yang bisa dibangun oleh organisasi besar pesantren yang disebut Nahdlatul Ulama ini. Sehingga gerakan kiai pesantren di bawah NU yang dulu selalu tidak diakui, bahkan resolusi jihad pun pernah tidak diakui dalam tanda kutip oleh sejarah bangsa Indonesia ini, melalui gerakan Gus Dur akhirnya menjadi diakui resolusi jihad itu dan diperingati dalam Hari Santri Nasional. Ini juga bagian daripada gerakan-gerakan emas yang dilakukan oleh Gus Dur. Min karomati Gus Dur menurut saya. Min karomati Gus Dur dalam konteks yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang akademik, oleh cerdik cendekia. Tapi terlepas dari karomah Gus Dur yang bisa dipahami orang-orang tertentu, ini banyak karomah-karomah Gus Dur yang bisa dirasakan di tengah masyarakat, yang intinya akhlak Gus Dur menguatkan Gus Dur, ketulusan Gus Dur menguatkan Gus Dur, kecintaan Gus Dur kepada Islam menguatkan peran-peran Gus Dur, yang tidak bisa digempur oleh arogansi mereka yang mengatasnamakan kuasa agama, atau tidak bisa digempur oleh arogansi mereka yang mengatasnamakan kuasa politik kekuasaan. Saya kira itu menarik, simpulan dari obrolan teman-teman malam ini. Saya hanya menyimpulkan.